teman-teman pemuda dimanapun berada, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam podcast Youth GSKI Rehoboth Palangkaraya. Sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, saya undang teman-teman untuk kita persiapkan diri, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih kami boleh berkumpul Tuhan pada sore hari ini meskipun lewat daring, tapi kami percaya Tuhan lawatan-Mu tidak akan pernah hilang dari kami Tuhan. Bapak, sebentar kami akan memulai podcast kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami serahkan kegiatan kami pada hari ini. Haleluya, amin. Iya, saya undang teman-teman untuk kita puji Tuhan, kita naikkan pujian kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Kita naikkan pujian kita dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru
bagaikan Raja Wali. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita masuk pada perbincangan podcast, saya undang teman-teman untuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, ajar aku Bapa, gentar sepatutnya. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihimu Bapa, mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Ajar kami Bapa, ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihimu Bapa, mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, kekal selamanya. Semua yang ada, semua yang ada, karena tanganmu Kau ciptakan bagi kemuliaan-Mu. Kita naikkan pujian kita dari awal. Kita mau katakan, ajar kami Bapa, ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu Bapa, kepadamu Bapa kami yang di surga. Mengasihi Bapa dengan segenap
hanya Engkaulah. Sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan, kekal selamanya. Semua yang ada karena kasih-Mu, Kau ciptakan bagi kemuliaan. Kau ciptakan, Kau ciptakan bagi kemuliaan-Mu. Kau ciptakan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Engkau masih memberi kami kesempatan. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan agar kami dapat berkumpul bersama-sama mendengarkan podcast yang begitu sangat memberi kami tuntunan hidup, pergumulan hidup kami menjadi pegangan kami ke depannya Tuhan. Kira Kau memberkati kami yang akan membahas tentang tema-tema yang sangat menarik. Engkau yang memberkati, kehadiran-Mu lah yang kami tunggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, welcome back to YouTube channel kita GSKI Rehoboth Palangkaraya. Untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, jangan beranjak dari YouTube kita karena kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Tentunya kita akan membawa satu tema yaitu jangan merasa betah. Nah, kira-kira jangan merasa betah itu yang seperti apa? Nah, sebelum kita melanjutkan podcast kita akan manggil satu narasumber kita yang mungkin tidak asing lagi dan mungkin teman-teman sering ngelihat sosok kakak ini yang mungkin dia sering mengisi ibadah-ibadah kita setiap harinya. Kita panggil saja langsung Kak Julian. Silakan Kak. Oke, shalom Kak, apa kabarnya? Shalom, kabar baik, bisa dilewati. Asik, bisa dilewati. Iya betul. Gimana Kak pekerjaan selama 1 minggu ke depan ini, lancar Kak atau ada kendala atau gimana gitu? Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, segalanya pasti bisa dilewati, sekalipun Asik. itu susah. Asik. Iya. Oke, hari ini tentu teman-teman merasa bingung gitu, panik. Kenapa ya aku harus jangan merasa betah. Nah, kita mau langsung tanya ke narasumber kita. Tentu teman-teman sebelum kita lanjut, teman-teman harus komen, like, and subscribe. Dan jangan lupa hidupin notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan sama konten-konten kita yang sangat menarik yang akan membangun terus iman kita dan bisa menjawab pergumulan hidup kita dan itu menjadi pegangan kehidupan kita ke depannya. Nah, kira-kira Kak Julian, jangan merasa betah itu yang seperti apa sih gitu? Karena mungkin teman-teman di rumah nih bingung, Kak, merasa betah tuh yang aku tahu kenyamanan yang ada. Contohnya ya aku nyamannya rebahan gitu. Atau aku nyamannya di kamar aja terus-terusan tiap hari. Nah, kira-kira menurut Kak Julian tuh jangan merasa betah seperti apa sih? Maksudnya berada di zona nyaman gitu ya? Iya, iya. Oke, maksud di sini kita jangan betah itu adalah kita jangan betah dalam keadaan yang bisa dikatakan keadaan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Hal-hal yang membuat kita tidak bisa memuaskan hatinya Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Ya. Itu maksudnya. Ya. Nah, jangan betah di sini adalah kita jangan betah dalam keadaan-keadaan yang
hanya memikirkan kepuasan pribadi kita saja. Hmm. Nah, banyak orang merasa betah itu dia memikirkan pribadinya saja. Dia merasa nyaman, ya udah dia betah, ya kan? Tanpa dia memperdulikan bagaimana selanjutnya masa depannya misalnya, ya kan? Kemudian dia merasa betah, dia tidak memperdulikan tanggung jawabnya. Ya. Misalnya begini, contohnya merasa betah dengan bermain game seharian, berjam-jam, sampai lupa makan, mandi, kewajibannya, ya, makan lupa, mandi lupa, pekerjaan sekolah lupa. Nah, sehingga hal-hal ini tentu sangat merugikan dirinya sendiri, tetapi dia merasa betah. Nah, hal-hal yang seperti inilah tentunya yang harus kita tinggalkan, terutama hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Gitu. Tapi kan Kak, kadang banyak nih teman-teman yang ada di rumah bilang, Kak, aku tuh udah berusaha gitu loh untuk enggak merasa betah, tapi tetap aja balik lagi. Contoh nih ya Kak, kayak main game. Yang lagi sering ini kan PUBG atau Mobile Legends gitu kan. Kan banyak tuh anak-anak yang berjam-jam main itu. Tapi mereka bilang gini, aku tuh sebenarnya udah mau ninggalin gitu loh. Contohnya ya mungkin 1 hari sejam atau apa, tapi tetap aja mungkin teman-teman ngajak terpancing untuk terus mau merasa karena udah zona nyamannya gitu. Nah, kira-kira Kak Julian, memangnya zona nyaman ini kan ada nih yang positif dan negatifnya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita terus-terusan di zona nyaman itu apakah berdampak baik kepada masa depan kita? Sangat berdampak ya. Kalau kita berada di zona nyamannya menurut kita ya, menurut hasrat kepuasan kita, tentunya itu sangat berdampak negatif. Kenapa? Karena kita pasti akan melupakan semuanya. Kalau dalam khotbah-khotbahnya GSKI ya, dari Bapak Gembala kita jangan membuat kerajaan diri kita sendiri. Kita jangan membuat kerajaan kepuasan kita sendiri. Nah, salah satunya itu adalah merasa betah dengan hal-hal yang salah. Hal-hal yang salah yang seperti apa? Hal-hal yang salah itu adalah kita betah dengan hanya sebatas memuaskan hasrat kita saja. Ya kan? Memuaskan hasrat kita tanpa kita memikirkan tanggung jawab kita, tanpa kita memikirkan pelayanan, tanpa kita memikirkan perasaan Tuhan, banyak hal. Nah, zona-zona nyaman inilah yang harus berani kita tinggalkan. Memang betul, meninggalkan zona nyaman itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah, sangat sulit. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengingatkan apa? Kalau kita membuka pada ayat Alkitab kita ya, di Yohanes pasal 17 ayat 16, Tuhan Yesus di sini mengingatkan bahwa kita ini bukan berasal dari dunia ini. Ya, betul. Ya kan? Tuhan Yesus mengingatkan kita bukan berasal dari dunia ini. Sehingga apa? Kita dituntun Tuhan, jangan membuat kerajaan kita sendiri gitu. Jangan membuat zona kita sendiri, tapi buatlah zonanya Tuhan dalam hidup kita. Apa zonanya Tuhan? Melakukan kehendak Bapa, memuaskan hati Bapa, mengikuti semua seleranya Bapa, seleranya Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan zonanya Tuhan. Dan ini tidak mudah, karena Tuhan Yesus bilang, orang yang mau mengikut aku harus mengikut jalanku. Mengikut jalannya Tuhan itu bukan hal yang sederhana. Memikul salib. Nah, itu dia. Tapi gini Kak, kan kadang nih karena mungkin ya, teman-teman udah nyaman banget nih sama zona nyamannya. Jadi ketika udah melangkah ke depan nih, pengen udah keluar gitu dari zona nyaman, tapi pikiran tuh balik lagi, nggak jadi deh. Kadang kita tuh sebagai anak muda mungkin kayak umuran 17, 16, gitu-gitu kan sering berpikiran labil, nantilah pekerjaan Tuhan nantilah, udah nanti aja gitu. Nah, terkadang kalau kita berpikir nanti, kira-kira menurut Kak Julian, apakah waktu itu bisa berputar kembali? Terkadang kan mereka nih suka berpikir gini, nanti bisalah putar kembali lagi, tenanglah, Tuhan juga maha kuasa, maha adil, teman juga baik gitu kan, punya kemurahannya yang mungkin kasih sayangnya tuh melebihi segala apapun gitu. Nah, kira-kira konsep anak muda yang seperti ini nih
salah apa enggak sih menurut Kak Julian gitu? Dan pandangan gereja tuh gimana sih dengan anak muda yang seperti ini gitu? Iya, tentunya ya, yang namanya menunda-nunda itu salah. Tidak pernah dibenarkan menunda itu benar. Bahkan Alkitab sendiri pun mengatakan jangan menunda. Ya. Paulus mengatakan jangan menunda pertobatanmu. Ya kan? Nanti bisa dibaca di Alkitab. Ya. Bisa dicari gitu ya. Bahwa Alkitab pun mengajarkan jangan menunda. Jangan menunda, apalagi menunda pertobatan. Ya. Nah tentunya kalau kita mau meninggalkan zona nyaman ya, meninggalkan hal-hal yang salah, itu jangan menunda. Karena kalau kita menunda, seperti mungkin minggu yang lalu ya saya katakan, ada kalanya kalau kita menunda, kita tidak bisa lagi dirubah Tuhan. Ya. Ibarat tanaman ya, tanaman itu kalau misal dia baru tumbuh umur sekitar 2 minggu, 3 minggu, mungkin kita bisa mengarahkan kemana saja kita mau. Kalau kita melihat tukang tanaman itu, dia membonsai tanaman. Nah membonsai tanaman itu membentuk tanaman sesuka hati yang membuatnya gitu. Tetapi kan itu dalam umur tanaman itu yang masih muda. Ya. Tetapi kalau misalnya tanaman itu sudah menjadi tua, sudah berumur ratusan tahun misalnya, dia tidak bisa dibentuk lagi. Sehingga apa? Kalaupun kita berupaya menarik sedemikian rupa, yang ada dia akan patah dan mati tumbuhan tersebut. Begitu halnya dengan kita, para pemuda. Mumpung kita masih muda, ayo kita menanamkan atau menyuntikkan dalam pikiran kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mumpung masih mudah untuk dirubah. Nanti kalau kita menunda-nunda terus sampai tua, bahkan ada yang mengatakan kalau sudah tua itu bisa dikatakan mustahil untuk bisa berbalik lagi. Ya. Tetapi yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari, hal itu memang nyata. Saya pernah melihat beberapa orang di sekitar saya yang memang dia tidak pernah mau ke gereja. Ya kan? Memang dari masa mudanya kalau saya perhatikan dia seperti menyepelekan gitu ke gereja, ya paling kalau misalkan ada Natal seperti itu. Akhirnya apa? Ke gereja itu hal yang sepele bagi dia. Ya. Datang ke gereja aja hal yang sulit, apalagi ikut pelayanan kan begitu. Dengan umur yang seumuran dengan saya kan sekarang umur 30 ya. Oh iya ya. Nah, 30 tahun tidak pernah ke gereja, tidak pernah pelayanan, tentu hal ini bukan hal yang mudah untuk berbalik. Tetapi kalau saya rasa kalau anak muda yang nonton tayangan ini, yang masih umurnya di bawah 20 ya, atau mungkin 20 sekian gitu, saya rasa masih bisa untuk dirubah. Jangan kita tidak bisa dirubah lagi baru mau berubah, itu kayaknya hal yang mustahil lah saya katakan. Kalaupun bisa dirubah, itu bukan hal yang mudah. Tidak semudah kita merubah di saat kita masih muda. Ya, Makanya jangan menunda itu hal yang sangat merugikan. Seperti kayak pepatah bilang, tidak mudah membalikkan telapak tangan gitu ya Kak ya. Betul. Tidak secara tiba-tiba kita bisa berubah, yang kemarin kita mempunyai zona nyaman yang kayak malas-malasan, tiba-tiba besok kita berubah jadi pelayannya Tuhan di atas mimbar, kan itu nggak mungkin ya Kak ya. Betul. Nah kan terkadang nih banyak nih anak muda yang sering nih dilarang sama mamanya untuk jangan keluar gitu, apalagi di masa pandemi seperti ini kan anak-anak jarang betah gitu ya. Kita pada jiwa-jiwa muda gini kan pengen cari tahu. Nah kenapa sih Kak anak muda ini banyak yang nggak betah di rumah, tapi kenapa nggak mau betah di gereja gitu? Terkadang kan banyak nih pendetanya lagi khotbah, terus tiba-tiba alasan keluar ke WC lah, padahal lagi main game atau apalah, adalah semacam gitu. Nah kira-kira menurut Kak Julian nih ada nggak sih tips and trick gitu untuk anak-anak muda supaya ayolah kita betah dengar khotbah gitu, supaya kita punya pegangan hidup gitu, supaya kita punya tuntunan, supaya kita ke depan kita bisa menyenangkan hati Tuhan gitu. Nah kira-kira kata Kak Julian nih apa sih baiknya gitu? Oke, sebenarnya kenapa kita tidak bisa fokus dengan Tuhan? Satu jawabannya, karena kita sudah membangun zona nyaman kita sendiri. Sehingga apa? Apapun yang kita lakukan dengan Tuhan, selama kita tidak meninggalkan zona nyaman yang kita bangun sendiri, itu tidak akan pernah bisa berubah. Sekalipun kalian bilang, saya pokoknya bisa nanti
kalau misalnya sudah tamat permainan game, misalnya ini kita ngambil contoh game ya, Ya. biasanya anak muda ini main game. Ya. Kalau misalnya game ini sudah tamat, udah selesai, saya mau fokus pelayanan, tidak akan pernah bisa itu berubah, tidak. Caranya untuk berubah itu adalah tinggalkan zona nyaman yang sudah kita bangun. Ya. Kalau Bapak Gembala kita bilang, tinggalkan istana kenyamanan kita itu, istana yang kita bangun itu tinggalkan. Ya. Caranya begitu. Kita harus berani nekat. Memang bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana, tapi kita harus nekat. Salah satu contohnya begini, seseorang yang terbiasa bangun kesiangan, Ya. bukan hal yang mudah untuk bangun pagi. Ya. Misalnya dia terbiasa bangun jam 8 pagi, jam 9 pagi, apalagi sekarang online kan. Ya. Wah, semua ini kan bisa diatur-atur gitu. Bangunnya pas sudah mau kuliah atau mau sekolah gitu. Iya, kan, ya. bisa Ya. diatur, bahkan kadang-kadang kamera bisa dimatikan lanjut tidur dan sebagainya. Iya. Kalau hal ini sudah menjadi kebiasaan, menjadi zona nyaman kita, ini susah loh untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kenyamanan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan itu tidak mudah untuk ditinggalkan. Tetapi kalau orang yang terbiasa bangun pagi, ikut doa pagi, ya, ikut pelayanan, tidak doa pagi, tidak pelayanan itu akan mengganggu pikiran, akan mengganggu jiwa. Waduh, Ya. kenapa saya tidak pelayanan? Kenapa saya tidak ikut ibadah? Makanya kita selalu diajarkan untuk membangun kebiasaan baik. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun zonanya Tuhan. Membangun zonanya Tuhan itu dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau kita tidak membuat kebiasaan-kebiasaan baik, zona Tuhan tidak akan terbangun. Yang ada terbangun itu adalah zonanya manusia, zonanya kenyamanan kita, kepuasan pribadi kita, ya kan? Sehingga apa? Dia memiliki motivasi yang salah, kemudian tujuan yang salah, tujuan hidupnya pasti akan melenceng. Orang yang jauh daripada zona Tuhan, tujuannya pasti melenceng. Kalaupun dia pengen jadi orang kaya, pasti tujuannya supaya dia dipuaskan dengan kekayaannya. Tetapi kalau orang yang di zonanya Tuhan, kalau dia jadi orang kaya, dia pasti berpikir bagaimana dia jadi berkat. Ya. Itu bedanya. Oke. Tadi kan Kak Julian ada bahas tuh yang tentang Yohanes 17 ayat 16 yang berbunyi mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Nah, kan Pak Gem sering nih khotbah, ayo kita berkemas-kemas. Nah, terkadang kita yang masih di usia yang begitu muda tuh bingung berkemas-kemas tuh seperti apa sih gitu. Berkemas-kemas kan dalam artian kita udah memikirkan kepulangan kita ke langit baru bumi baru gitu. Sedangkan anak-anak muda ini masih asik dengan zona nyamannya. Kira-kira nih menurut Kak Julian dengan pandangan gereja dengan anak-anak seperti ini, apa yang harus kita spiritkan ke mereka gitu. Kita impartasikan kepada mereka bahwa ayo kita harus merasa kita tuh bukan dari dunia ini gitu. Kita tuh bukan hidup abadi gitu. Tapi kita akan pastinya nanti akan meninggal, pulang ke surga gitu. Nah kira-kira gimana Kak Julian? Oke, kalau kita berbicara berkemas-kemas, itu artinya bersiap-siap. Ya. Ya kan? Kalau misalnya kita mau berangkat keluar kota, tentunya kita pasti berkemas-kemas, Iya. mempersiapkan baju apa yang kita bawa, celana yang mana yang cocok untuk kita bawa, sepatu dan sebagainya. Itu yang disebut dengan berkemas-kemas. Sama, kalau kita berkemas-kemas, dalam artian berkemas-kemas yang diajarkan oleh Alkitab adalah kita mempersiapkan diri saat kita menghembuskan napas terakhir kemana kita. Ya. Iya kan? Ya, betul. Kalau kita tidak berkemas-kemas, tentunya ya kita tidak bisa datang kepada Bapa. Ya kan? Karena kita tidak mempunyai persiapan. Ibaratnya kalau kita keluar kota, tapi kalau kita tidak mempersiapkan apa-apa, saat kita berangkat sampai kota tersebut, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau mandi susah, baju tidak bawa, Iya. ya kan? Kemudian mau jalan-jalan, tapi tidak punya persiapan buat jalan-jalan, misalnya kayak bawa sepatu apa segala macam dan sebagainya. Sama halnya kalau kita datang kepada Bapa, kalau kita tidak berkemas-kemas, apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Karena hidup ini adalah pertanggungjawaban. Ya. Iya kan? Hidup ini sebuah pertanggungjawaban. Kalau kita tidak berkemas-kemas dari sekarang, apa yang kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan? Ya kan? Berkemas-kemas itu adalah artinya melakukan kehendak Bapa. Ya. Kalau kita melakukan kehendak Bapa itu yang disebut dengan berkemas-kemas.
Ya, kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, tidak memuaskan hati Bapa, berarti kita tidak berkemas-kemas. Ya, kalau artian dalam pengertian saya ya, dalam GSKI yang saya ketahui seperti itu, berkemas-kemas itu melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa, memuaskan hati Bapa. Sehingga nanti apa? Saat kita menghembuskan napas terakhir, Tuhan mengenal kita. Ya. Begitu. Tapi ini Kak ada nih teman-teman, mungkin itu termasuk aku juga sih. Terkadang kita kalau sudah belajar untuk berkemas-kemas gitu ya kan, khawatir dengan oh hari ini aku ngelakuin kesalahan enggak ya gitu. Aku ada melukai hati Tuhan apa enggak ya. Tapi terkadang kecemasan itu tuh membuat kita jadi kayak takut gitu untuk melangkah maju. Nah kira-kira Kak Julian apa sih motivasi gitu ya buat teman-teman yang mungkin lagi putus asa atau dalam keadaan pergumulan kepada Tuhan, Tuhan aku pengen belajar untuk jangan merasa betah di dalam dunia ini atau dalam setiap hari lah untuk khawatir bahwa hidup yang fana ini adalah tidak abadi gitu. Nah kira-kira menurut Kak Julian ini gimana? Motivasi gitu buat teman-teman yang mungkin lagi merasa pergumulan atau putus asa gitu. Oke. Setiap orang pasti memiliki masalah. Ya kan? Tapi satu sebagai orang percaya yang harus kita ingat, syukuri setiap masalah yang kita terima. Kenapa saya bilang masalah itu harus disyukuri? Berkat. Yang saya terima dari GSKI ini, masalah itu adalah berkat. Kenapa? Tuhan mau membuat kita tidak betah di dunia. Salah satu cara Tuhan membuat kita tidak betah di dunia itu ya salah. Dengan masalah. Sehingga apa? Dengan masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi ke kita, kita jadinya apa? Fokusnya hanya satu, Tuhan. Dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita pasti akan menjadi lebih fokus kepada Tuhan. Makanya kita harus syukuri itu. Ada masalah itu harusnya kita syukuri, bukan kita sesali. Berarti Tuhan peduli dengan kita. Coba kalau kita bandingkan, orang yang hidupnya tanpa masalah, apakah mencari Tuhan seperti orang yang memiliki masalah? Enggak. Tentunya tidak sama. Pasti orang yang banyak masalah akan lebih fokus mencari Tuhan dibandingkan orang yang tidak punya masalah. Dan saya melihat itu. Banyak orang yang tidak begitu banyak masalah dalam hidupnya, yang saya lihat kehidupannya lancar-lancar saja, sukses-sukses saja, kemudian apa yang dia inginkan bisa dia capai dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang dalam kegiatan rohani saya lihat dia tidak begitu, bisa dikatakan tidak begitu berhasrat. Mencari Tuhan itu tidak begitu berhasrat. Saya berpikir mungkin karena kehidupannya yang begitu nyaman sehingga Tuhan tuh seperti tidak perlu gitu. Iya kan? Banyak orang-orang seperti itu. Memang tidak semua orang kaya seperti itu, tapi kebanyakan begitu. Tetapi kalau orang-orang yang banyak persoalan, banyak masalah dan sebagainya, kalau dia mencari Tuhan, pasti dia akan fokus. Saya sendiri pun mengalami itu. Kalau saya boleh cerita ya, namanya juga saya pernah mengalami masa-masa remaja. Namanya masa-masa remaja, hidup masih ditanggung orang tua, ya kan? Kebutuhan minta orang tua dikasih, ya kan? Perlu ini, perlu itu, orang tua usahakan dikasih. Saat sudah tidak bergantung dengan orang tua lagi, disinilah masalah itu mulai muncul, ya kan? Kemana kita bisa minta bantu? Tidak ada lain kecuali kepada Tuhan. Dan fokusnya pasti berbeda. Kalau seandainya hidup saya ini mulus-mulus saja, belum tentu saya mencari Tuhan seperti sekarang. Tetapi karena masalah-masalah hidup yang terjadi dalam hidup saya, fokus saya itu sudah bukan dunia lagi, melainkan Tuhan. Makanya di dalam Alkitab pun sering Tuhan Yesus ingatkan betapa susahnya orang kaya masuk kerajaan sorga. Kenapa? Karena orang kaya sudah nyaman, sudah betah dengan kekayaannya. Segala sesuatu bisa dicari, bisa didapatkan dengan uangnya. Tetapi bagi kita orang yang banyak masalah, entah masalah ekonomi, entah masalah pribadi dan sebagainya, tidak ada cara lain selain daripada kita cari Tuhan. Dan fokusnya pasti berbeda. Makanya bisa dikatakan, saya sering mengingatkan kalau saya ngasih firman ke pemuda,
Jangan jadikan masalah itu sebagai kesialan, tetapi jadikan masalah itu sebagai berkat bahwa Tuhan mau mendidik kita. Tuhan peduli dengan kita. Coba kalau Tuhan tidak peduli dengan kita, dibiarkan saja begitu dengan kehidupan yang nyaman di dunia ini, betah di dunia ini, bagaimana nasib kekal kita? Ini yang berbahaya. Ya. Lebih baik kita menderita di dunia daripada kita malah justru nanti ditolak gitu. Ya. Prinsip saya seperti itu. Kalau Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Betapa tidak idealnya dunia ini kan gitu. Ya, Kenapa betul. kita harus merasa betah di dunia? Nah, seperti itu. Berarti kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita tuh harus merenungkan, menghayati ya Kak ya. Betul. Untuk setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, supaya apa yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan gitu. Dan kita jangan menaruh rasa nyaman kita itu kepada dunia, tapi kita menaruh rasa nyaman kita tuh kepada Tuhan gitu. Supaya nanti ketika kita pulang kita bisa mempertanggungjawabkannya gitu ya kan Kak. Nah tapi dalam Rasul Paulus mengakui bahwa sebagai rasul tidaklah selamanya ia betah melakukan segala perintah Tuhan. Nah, Rasul Paulus saja mempunyai ketidakbetahannya melakukan perintah Tuhan, bagaimana kita yang bukan Rasul Paulus gitu. Tentunya kita pasti memiliki rasa putus asa, kita memiliki rasa yang bosan dan lain sebagainya gitu kan Kak. Tapi kita sekarang, ayo teman-teman kita belajar. Kita membangun hubungan kita kepada Tuhan supaya setiap hari itu kita melakukan hanya untuk Tuhan. Nah, berhubung waktu kita sebentar lagi mau habis Kak, kira-kira Kakak ada kata-kata penutup nggak supaya teman-teman di rumah nih semangat gitu dan mereka bisa terjawab nih pergumulan-pergumulan. Mungkin nggak semua pergumulan teman-teman bisa terjawab oleh podcast kita kali ini, tapi teman-teman mendapatkan spirit gitu, mendapatkan impartasi yang baru tentang jangan merasa betah di dunia ini gitu Kak. Oke. Yang saya sampaikan di sini adalah kita bukan berasal dari dunia, itu jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan merasa betah di dunia, artinya kita jangan membangun kerajaan kita sendiri di dunia. Kita jangan membangun zona nyaman kita sendiri di dunia, melainkan kita harus membangun zonanya Tuhan dalam hidup kita. Ya. Membangun zonanya Tuhan itu bukan hal yang sederhana. Mengikuti jalannya Tuhan itu bukan hal yang sederhana. Itu semua perlu perjuangan, itu semua perlu pengorbanan. Pengorbanan perasaan, pengorbanan pikiran, semuanya. Karena memikul salib itu bukan hal yang mudah. Ya. Mengikut jalannya Tuhan itu bukan hal yang sederhana. Makanya saya katakan di sini, semua kaum pemuda untuk tetap semangat mengikuti jalannya Tuhan, untuk tetap semangat membangun zonanya Tuhan. Tinggal kalau misalkan kita sudah memiliki zona kita sendiri, tinggalkan. Zona yang sekiranya bertentangan dengan firman Tuhan, zona yang tidak memuaskan hati Tuhan, tinggalkan. Hal itu memang berat, tapi itulah tantangan kita untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Ya. Apa yang kita lakukan di dunia pasti akan bertentangan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tapi inilah tantangan kita. Kita diberi dua pilihan, membangun zonanya diri kita sendiri atau membangun zonanya Tuhan. Tapi di sini saya mengingatkan untuk para pemuda, ayo kita membangun zonanya Tuhan, walaupun itu sulit. Kemudian terkait dengan masalah ya, jadi jangan jadikan masalah hidup kita, persoalan-persoalan hidup kita itu sebagai momok yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi jadikanlah setiap persoalan dan masalah kita itu sebagai sarana kita justru semakin fokus kepada Tuhan. Supaya bisa dibentuk sama Tuhan gitu kan. Betul. Jangan pernah berprasangka buruk dengan Tuhan. Nah, karena kita sering kan kalau doa kita tidak terjawab, kita berpikir Tuhan tidak merespon saya, Tuhan tidak mengasihi katanya kan. Padahal tidak. Tuhan mau melihat sampai mana kasih kita kepada Tuhan, sampai mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Tinggalkan zona nyaman kita, istana kenyamanan yang sudah kita bangun, kemudian ikutlah jalannya Tuhan. Tinggalkan itu. Ya, zona-zona nyaman itu tinggalkan. Kepuasan-kepuasan pribadi itu tinggalkan. Yang sesaat gitu kan. Ya, betul. Oke, jadi gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru menonton YouTube channel kita, mungkin teman-teman bingung nih,
apa sih, jangan merasa betah. Nah, teman-teman, untuk bisa membangun dan bisa memiliki rasa ketidakbetahan di dunia ini, kita ayo belajar berdoa, membaca Alkitab, kita terus mendengarkan khotbah-khotbah yang membangun dan memberkati iman kita gitu, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, karena waktu kita sudah habis, untuk itu Kak Julian tutup kita dalam doa. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan YouTube channel kita GSKI Rehoboth Palangkaraya. Tentu konten-konten kita setiap harinya akan terus menarik, yang dimana itu akan membangun iman kita kepada Tuhan dan membangun setiap hubungan intim kita kepada Tuhan, dan itu akan menjadi jawaban pergumulan teman-teman juga. Jangan panik, teman-teman nggak akan panik kalau teman-teman nggak tahu jawabannya. Nah, karena di podcast kita yang setiap hari Sabtunya punya banyak jawaban, teman-teman ayo terus ikutin kita, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa hidupin notifikasinya untuk bisa mendapatkan konten-konten berikutnya. Oke, Julian, silakan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar kepada kami, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami, sehingga Tuhan kami dapat kembali berkumpul mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami dengar dapat kami lakukan semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami tahu meninggalkan zona nyaman itu bukan hal yang mudah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dengan pertolongan-Mu kami mampu meninggalkan zona nyaman kami yang bertentangan dengan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan, Engkau bantu untuk membangun zona kami bersama-Mu saja. Karena kami tahu hidup kami hanya bagi-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dan pada masa pandemi ini kami tahu banyak di antara kami yang terdampak. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, agar dapat beraktivitas kembali, kemudian yang sehat Engkau jagai, sehingga kami juga tidak terdampak pada pandemi ini. Biarlah pandemi ini Tuhan bisa menjadi pelajaran bagi kami untuk tetap melayani-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami tetap berjuang untuk melayani-Mu. Ajar kami Tuhan setiap hari untuk berjuang melayani-Mu, mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you teman-teman, and God bless.